Selamat pagi, selamat hari Minggu. Ada sukacita hari ini? Pasti ada sukacita. Bulan Desember ini kita sementara merayakan sukacita Natal. Mari dengan sukacita kita siapkan diri kita mengalami kehadiran Tuhan dalam ibadah saat ini. Untuk itu, saya menjemput kita untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini beribadah kepadanya. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 123, Selamat datang. Silakan duduk. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus, apakah kita pernah merasakan menempuh perjalanan jauh dari suatu daerah? Ya, misalnya kita pergi ke Toraja. Apa yang kita rasakan? Atau bagaimana perasaan kita? Ya, pasti kita bilang kita lelah, kita capek, tidak sabar menunggu kapan sampai. Begitu juga ibu guru. Kadang perjalanan jauh pasti capek. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk selalu sabar dalam menempuh setiap perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ajar kami untuk selalu setia dan berharap pada pertolongan Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur atas kasih dan pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama membaca Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal 3 ayat yang ke-8. Kita mulai. Dari Tuhan datang pertolongan. Ya, kita angkat pujian dari KC 54, Gita Sorga Bergema. Dalam Yesus Kristus, saatnya kita akan membuka, membaca, serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan
dalam sepanjang perjalanan hidup kami hingga saat ini. Ampunilah segala dosa kami, sekiranya kami melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Saatnya kami akan mendengar dan membaca firman-Mu. Urapi kami Tuhan, ajar kami untuk selalu berpegang pada firman-Mu dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 1. Bacaan kita dari Lukas 1 ayat 57 sampai 68 dan ayatnya yang ke-80. Dan bacaan kita ini akan dirangkum dalam satu buah cerita atau video yang akan kalian tonton berikut ini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangkau waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri
Katanya, Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, Jangan, ia harus dinamai Yohanes. kata mereka kepadanya. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Kita sudah menonton cuplikan film tadi. Kira-kira apa yang menjadi pegangan kalian? Atau apa yang kalian bisa dapatkan dari cerita tadi atau bacaan kita tadi terkait tentang kelahiran Yohanes Pembaptis? Pasti kalian sudah tahu kan siapa Yohanes Pembaptis? Terus bagaimana dia? Nah, kita akan membahas terkait beberapa hal di luar dari kebiasaan Yohanes Pembaptis. Selain memang dia diutus oleh Tuhan untuk membukakan jalan bagi Tuhan, artinya memperkenalkan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan menyuruh orang banyak bertobat, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam bacaan kita tadi. Zaman dulu itu, kalau keluarga di Israel tidak mempunyai anak, tidak mempunyai keturunan, itu dianggap sebuah aib. Dan di Indonesia sendiri pun masih ada beberapa suku atau beberapa tempat, lokasi di Indonesia itu yang daerahnya masih menganggap bahwa ketika tidak mempunyai anak, itu dianggap sebuah aib. Nah, waktu Elisabet melahirkan Yohanes, dia sangat bersukacita bersama dengan seluruh sanak keluarganya. Senang sekali. Tuhan sudah menghapus aibnya. Nah,
Masalah baru ada lagi. Bukan hanya masalah aib yang selesai. Ada masalah baru lagi, hal yang sedikit sepele. Contoh, ketika mau menentukan nama anak itu. Nama anak itu diperdebatkan. Bayangkan ya, nama anak saja diperdebatkan. Mungkin kalian anak remaja belum tahu bagaimana sejarah nama kalian sehingga kalian punya nama seperti itu. Coba tanya orang tua kalian setelah ibadah ini. Mungkin saja di dalam ada namanya nenek, ada namanya buyut. Kita tidak tahu. Coba tanyakan pulang. Ketika selesai kalian beribadah di sini. Tanyakan. Mah, Pah, namaku ini siapa yang kasih? Biasanya ada nama-nama titipan. Sehingga akhirnya kadang-kadang ada orang yang namanya panjang sekali. Nama pertamanya misalnya, Alfa. Itu dari papa mamanya. Nama kedua Kristiawan. Itu dari mamanya. Nama ketiga Manuel. Itu nama yang diberikan oleh bapaknya. Nama yang terakhir, nama Tadisau. Itu marga dari kakeknya. Nah, ada nama-nama tertentu yang bahkan dari kakek buyutnya itu diberikan. Misalnya nama kakeknya namanya Markus. Terus ditambahinlah misalnya Alfa, Kristiawan, Manuel, Markus. Siapa lagi nama kakeknya dari mamanya? Misalnya seperti itu toh. Nama misalnya kita ambil Lukas. Alfa, Kristiawan, Manuel, Markus, Lukas, Tanisau. Jadi panjang kan? Itu salah satu contoh bahwa nama pun diperdebatkan. Dan ketika mereka sedang memperdebatkan itu, mempertanyakan, kok bisa sih kamu mau ngambil nama Yohanes? Kan buyut-buyutmu, kakek-kakekmu dulu tidak ada yang nama begitu. Keluarganya mempertanyakan. Tapi Elizabeth bersikeras, itu yang dimaui oleh bapaknya anak ini. Siapa bapaknya? Siapa bapaknya? Imam Zakaria. Dan ketika Zakaria sudah datang, ditanyakanlah dia. Kemudian diambil batu untuk menulis kan. Pokoknya namanya Yohanes. Nah, pokoknya namanya Andre misalnya. Pokoknya namanya Zaitun. Pokoknya namanya Farel. Pokoknya namanya apa lagi ya? Devan misalnya, seperti itu. Nah, akhirnya mereka setuju. Karena bapaknya sudah bilang, itu nama yang Tuhan mau saya kasih ke anak ini. Nama dari Tuhan, karena anak ini Tuhan mau peruntukkan untuk pekerjaan Tuhan. Dan itu adalah pekerjaan yang besar. Kalian tahu? Yohanes Pembaptis itu kegiatan sehari-harinya seperti apa ketika dia sudah dewasa? Coba kalian baca kembali Alkitab kalian, baca kembali kisah tentang Yohanes. Suara di padang gurun, dia hidup di padang gurun, makanannya adalah madu. Dia hidup di hutan. Seandainya misalnya, tanyakan ke orang tua kalian, apakah mereka mau kalau kalian hidup di hutan? Nah, kemungkinan besar jawabannya adalah tidak. Tapi buat orang tua kalian, mungkin yang mendengar khotbah ini, dan perlu kalian sampaikan bahwa apapun yang Tuhan mau dalam kehidupan kalian, tujuan Tuhan dalam kehidupan kalian untuk hal-hal yang positif, mintalah orang tua kalian untuk mendoakan.
bukan memaksakan kalian mau menjadi apa. Bukan memaksakan kalian harus sekolah kemana. Kalau kalian berminat untuk menjadi seorang arsitek, jangan dipaksa untuk bisa olahraga. Kamu harus olahraga, jago main bola karena kamu harus jadi pemain bola. Sementara kamu jagonya menggambar, kamu punya imajinasi. Ada keistimewaan yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kalian, kehidupan kita, yang Tuhan sudah atur sejak kalian masih dalam kandungan orang tua, kandungan ibu kalian. Bicarakan itu, sampaikan itu, dan ya mungkin untuk ibadah kali ini sekali-sekali lah saya khotbah bukan hanya untuk kalian tapi juga untuk orang tuanya kalian, supaya mengerti bahwa belajar dari kisah Yohanes Pembaptis ini, orang tuanya berserah kepada Tuhan, menyetujui dan juga mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Namanya Yohanes, dan dia akan menjadi pembuka jalan bagi Tuhan Yesus sebelum kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tuhan kiranya berkenan memberkati kami, memberkati orang tua kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Apabila ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan kiranya mengampuni hamba-Mu, juga mengampuni anak-anak-Mu Tuhan, dan Tuhan menyempurnakannya di dalam hati anak-anak-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan boleh bertumbuh dan bertumbuh di dalam hati mereka bersama-sama dengan pertumbuhannya dan imannya bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saatnya kita akan membawa persembahan, dan nats persembahan kita terambil dari Mazmur 28 ayat 7b. Mari kita membawa tanda syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Sambil kita iringi lagu KC 47, Hai Kota Mungil Bethlehem. Kita berdoa syafaat. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa syafaat, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan sudah memberkati proses pemilihan kepala daerah di masing-masing daerah Tuhan, utama di kota kami, Kota Makassar. Tuhan sudah memberkati sehingga prosesnya berjalan dengan lancar. Tuhan kiranya juga berkenan memberkati wali kota dan wakil wali kota terpilih, sehingga nantinya Tuhan mereka boleh bekerja dengan baik untuk kepentingan masyarakat banyak, utamanya untuk anak-anak-Mu yang ada di tengah-tengah kota Makassar ini Tuhan. Bertahtalah di tengah-tengah kota ini Tuhan, karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan umat-Mu juga.
Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan berkati kedua pendeta kami, Bapak Daud Sampebiri dan Ibu Pendeta Yohana Ati. Tuhan berkati dalam pelayanannya, dalam kehidupan keluarganya. Tuhan berkati juga kiranya majelis-majelis gereja, pengurus-pengurus OIG. Begitu juga Tuhan dengan pengasuh-pengasuh sekolah minggu yang sudah melayani anak-anak-Mu dan sudah mempersiapkan ibadah ini. Setiap pihak yang ikut berpartisipasi dalam melayani, baik itu multimedia maupun tim editor, Tuhan berkati semuanya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu dalam kondisi ini, dalam kondisi pandemi ini. Biarlah anak-anak-Mu boleh tetap kuat, boleh tetap sehat dalam menjalani kondisi ini Tuhan. Dan Tuhan kiranya berkenan menjaga dan menyertai kami melewati kondisi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan. Tuhan kiranya berkenan memberkati rencana kami di tahun 2021. Biarlah kiranya Tuhan rencana-rencana yang sudah disiapkan oleh pengurus sekolah minggu maupun oleh majelis gereja, Tuhan berkati agar boleh berjalan dengan baik. Dan kami boleh melakukan pelayanan ini dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan dan penuh dengan tanggung jawab hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini yang dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, petunjuk hidup baru. Kita akan menjalani kehidupan dengan senantiasa percaya bahwa Tuhan akan menolong kita untuk sabar dalam menempuh setiap perjalanan hidup. Karena firman-Nya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Untuk itu mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari KC 62, Hai Dunia Gembiralah. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Kiranya anak-anak di rumah tetap menjalankan protokol kesehatan, tetap memakai masker, tetap cuci tangan, dan jaga jarak. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.